Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah Minggu Trinitas, menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal Maha Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas Allah yang Esa, yang telah menciptakan langit bumi dengan segala isinya, memelihara dan memberkati ciptaannya. Allah yang hadir dalam putranya Yesus Kristus, Allah yang memulihkan seluruh ciptaannya, Allah Roh Kudus yang selalu hadir menuntun dan memelihara umatnya. Kita merayakan Allah Trinitas yang memanggil kita merayakan karya pemeliharaannya melalui keterlibatan kita menghadirkan damai sejahtera Allah di bumi. Putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, puji padanya sebab nikmatnya. Saudaraku, Allah telah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberi kuasa untuk mengelola bumi. Namun dosa telah mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan alam semesta. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita juga termasuk salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi itu. Karena itu, mari kita bersama-sama memohon ampun kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Besar, kami datang kepadamu memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami begitu sering mengabaikan tanggung jawab untuk memelihara alam semesta ini. Tindakan kami terhadap sesama manusia
dan juga terhadap ciptaan-Mu yang lain, menunjukkan betapa egoisnya kami selama ini. Ampuni kami jika seringkali menjadikan sesama kami hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan kami. Ampuni kami juga yang sering mengabaikan kelestarian lingkungan melalui kebiasaan-kebiasaan kami yang justru merusak alam semesta. Berikan kami hati-Mu ya Tuhan, yang mampu kembali memiliki kasih pada sesama dan pada alam semesta yang Engkau karuniakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku, inilah berita anugerah Allah bagi kita melalui 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Syukur kepada Allah, sebab dosamu telah diampuni. Dari cemar, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya. Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sukacitaku, Yesus membuka rantai dosaku. Oleh darahnya ku ditebus, kini ku miliknya. Aku tetap miliknya. Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu di dalam ibadah ini Engkau hendak menyatakan kuasa dan kehendak-Mu melalui firman yang hendak kami dengar dan renungkan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu ini boleh menetap di dalam hati kami dan pada saatnya berbuah di dalam perbuatan kami. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan juga urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dimampukan untuk mengerti dan memahaminya. Inilah kami Tuhan, menyatakan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh kembali berjumpa di dalam ibadah kita hari ini. Kita memasuki Minggu Trinitas. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya dan bisa menjabarkan tentang Allah Tritunggal? Seorang pria ditanya, apakah percaya pada Allah Tritunggal? Ya, saya percaya. Lalu siapakah Allah Tritunggal bagimu? Siapakah Tuhan Yesus bagimu? Siapakah Roh Kudus bagimu? Kemudian dia mengatakan, kalau saya disuruh untuk menjabarkan, saya nggak bisa, sebab saya tidak sekolah teologi. Tetapi saya bisa menceritakan bahwa saya mengalami perubahan. Dulunya saya adalah orang yang suka mabuk-mabukan, dan setiap kali saya pulang ke rumah malam hari, saya selalu marah-marah, dan tidak jarang saya memukul istri dan anak-anak saya. Suatu hari sahabat saya mengajak saya pergi ke gereja, beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan begitu menyentuh hati saya, sehingga kemudian saya memutuskan untuk percaya pada Tuhan Yesus. Saya memutuskan untuk berhenti mabuk-mabukan, dan saya tidak mau memukul istri saya lagi. Lalu saya berubah. Sejak saat itu saya menjadi orang yang tidak lagi mabuk-mabukan. Saya tidak pernah memukul istri saya. Jadi yang saya tahu adalah bahwa Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus itu sudah menolong saya untuk menjadi seorang yang baru, yang mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diceritakan oleh pria tadi itu mau menggambarkan apa yang sebenarnya Allah kehendaki di dalam kehidupan beriman orang percaya. Orang yang mengaku bahwa dirinya percaya kepada Allah, apakah itu Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan juga Roh Kudus, itu harus menunjukkannya melalui perubahan hidup yang dia jalani. Kalau kita mencari tentang kata Tritunggal atau Trinitas di dalam Alkitab, kita tidak akan menemukannya. Doktrin Trinitas itu adalah doktrin yang mencoba membantu kita, menolong kita untuk memahami Allah yang tidak dapat kita pahami dengan akal kita. Tetapi doktrin ini menolong kita untuk menghayati tentang Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penyelamat, dan juga Allah sebagai pribadi yang terus membimbing orang percaya untuk terus berjalan di jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13 itu menggambarkan tentang kualitas hidup jemaat sebagai persekutuan atau sebagai sebuah keluarga. Dan Rasul Paulus mendorong jemaat untuk mengusahakan perbaikan kualitas hidup. Seperti di dalam ayat 11, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Saudaraku, manusia diciptakan pada dasarnya sempurna, sebab diciptakan Allah seturut dengan gambar dan rupa Allah. Namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kerusakan, dan kerusakan gambar Allah dalam diri manusia diperbaiki atau disempurnakan kembali melalui karya penyelamatan yang dilakukan Yesus Kristus. Sehingga kemudian yang dilakukan oleh manusia selanjutnya adalah bahwa manusia harus kembali menjadi sempurna, sebagaimana yang didoakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 9. Inilah yang kudoakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika manusia sudah jatuh di dalam dosa, apakah mungkin manusia kembali menjadi sempurna? Pada kenyataannya, dengan usaha sendiri manusia tidak bisa menjadi sempurna. Dan karena itu yang perlu dilakukan oleh manusia adalah percaya kepada Yesus yang telah kembali menyempurnakan hidup manusia melalui pengorbanan yang telah Dia lakukan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam kesempurnaan sebagaimana mengacu pada karya Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dunia, itu artinya bahwa orang percaya dipanggil untuk hidup di dalam persekutuan yang dinyatakan di
diteladankan oleh Yesus. Persekutuan antara Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan karena itu orang percaya harus menunjukkannya melalui kesediaan untuk hidup sehati sepikir dan juga hidup dalam damai sejahtera. Hidup sehati sepikir artinya manusia dipanggil untuk hidup di dalam harmoni, di dalam keselarasan. Dan hidup di dalam damai sejahtera artinya manusia dipanggil untuk hidup berdamai. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama manusia, dan juga berdamai dengan ciptaan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan hidup berdamai dengan sesama manusia bisa dilihat melalui tindakan sederhana seperti digambarkan di dalam ayat 12. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Cium yang kudus adalah cara bersalaman yang lazim pada zaman itu. Tindakan memberi salam melalui cara ini menunjukkan tentang pentingnya praktek manusia sebagai gambar Allah yang sejati. Sebab orang yang mengaku bahwa dirinya hidup berdamai dengan sesama, tetapi enggan memberi salam, maka sebenarnya dia telah menipu dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudaraku, praktek kehidupan beriman seperti tindakan memberi salam itu dapat dilakukan dan menjadi bermakna hanya manakala manusia melakukannya dalam pengenalan yang benar akan Allah yang hadir di dalam diri Yesus Kristus, dalam Roh Kudus, dan juga pada pengenalan manusia akan hakikat dirinya sendiri yang diciptakan seturut dengan gambar Allah. Dan ketika manusia dapat melakukan tindakan sederhana memberi salam ini, maka kasih dan anugerah Allah mengalir sebagaimana dilukiskan di dalam ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa iman kita kepada Allah Tritunggal akan mendorong kita untuk menunjukkan bahwa damai sejahtera bukanlah sekedar ucapan manis dan indah. Namun semuanya itu harus dinyatakan melalui praktek hidup kita, berupa tindakan-tindakan yang mendatangkan damai sejahtera. Jika melihat konteks kita saat ini, tindakan yang mendatangkan damai sejahtera tentu berbeda dengan tindakan yang ditulis di dalam 2 Korintus ini. Kondisi kita saat ini sangat berbeda dengan kondisi saat surat 2 Korintus itu dituliskan. Jangankan dengan kondisi ribuan tahun yang lalu, dengan beberapa bulan yang lalu saja kondisi kita itu sudah sangat berbeda. Jika pada bulan Maret 2020 kemarin, sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia, kita masih dapat melakukan tindakan memberi salam dengan cium yang kudus. Dan hal itu mendatangkan kedekatan relasi dan damai sejahtera di hati. Bahkan hal itu menjadi bagian di dalam liturgi ibadah kita, ketika kita menyatakan salam damai karena dosa kita sudah diampuni, dan karena itu kita saling mengampuni dosa dengan menunjukkan salam damai. Tetapi kemudian ketika virus COVID-19 itu muncul, maka tindakan memberi salam, tindakan salam damai itu diwujud nyatakan melalui cara yang berbeda. Bukan lagi bersalaman, apalagi dengan cium kudus. Tetapi tindakan salam damai itu kita wujud nyatakan melalui kesediaan kita untuk bersedia memberi diri kita, menunjukkan bahwa kita bersedia hidup berdamai dengan sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan perbedaan praktek hidup kita zaman sekarang dengan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 13, bukan berarti bahwa firman Tuhan sudah tidak relevan bagi kita. Bukan. Justru hal itu mau menunjukkan betapa firman Tuhan itu adalah sabda hidup bagi kita.
Sehingga dengan demikian, karena keterbatasan kemampuan kita di dalam memahami firman-Nya, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita, sehingga firman yang kita baca dan dengar melalui kitab suci itu boleh benar-benar kita mengerti maknanya di dalam konteks hidup kita saat ini, sehingga kemudian keberadaan kita saat ini boleh tetap menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dimampukan melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap perubahan hidup yang kita alami, kita tahu bahwa kadang-kadang kita merasa menjadi ragu dan kadang-kadang kita merasa tidak siap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini pun kita bersyukur sebab Tuhan kembali menegaskan kepada kita bahwa damai sejahtera yang dari Tuhan itu akan menyertai kita. Saudaraku, dalam setiap perubahan hidup yang kita alami, satu hal yang tetap harus ada di dalam diri kita, sebagaimana firman Tuhan yang berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku, hidup beriman kita kepada Allah Tritunggal, kepada Allah Trinitas, itu harus mewujud di dalam perbuatan-perbuatan nyata kita. Tuhan menyertai kita dalam setiap upaya kita untuk menjadi ciptaan yang sempurna dan pulih, supaya kita dapat memulihkan ciptaan Tuhan yang lainnya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya dalam hidup kita melalui persembahan yang telah kita siapkan. Nas persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang bersyukur, hai hati mulutkan, sempurna dan besar segala karya Tuhan di
saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah pengasih, sebab Engkau telah mempertemukan kami di dalam ikatan persekutuan ibadah pada hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau melalui firman-Mu meneguhkan kami kembali bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang Kau ciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Sehingga dengan demikian kami boleh menjalani kehidupan ini dengan mengusahakan diri kami untuk menjadi sempurna, sama seperti Allah adalah sempurna. Sempurnakan kehidupan persekutuan kami Tuhan, sekalipun pada saat ini kami harus terpisah ruang dan waktu. Kami dipisahkan oleh jarak. Keberadaan kami masing-masing di tempat kami berada, kami percaya bahwa akan senantiasa di dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Dan kami juga akan terus dimampukan untuk saling mendukung dan menguatkan di dalam doa-doa pribadi yang kami panjatkan. Tuhan yang baik, kami terus berdoa bagi pemerintah bangsa kami di dalam menangani virus COVID-19, supaya upaya untuk memulai kehidupan normal yang baru untuk persoalan-persoalan ekonomi bangsa dan negara ini, dan juga persoalan-persoalan kesehatan yang terus diupayakan untuk ditingkatkan dan dilakukan oleh pemerintah, biarlah Tuhan sendiri memberkatinya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau dengan kekuatan Roh Kudus-Mu akan senantiasa menyertai para pemimpin bangsa kami. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah membuat kami menjadi satu di dalam Engkau. Di dalam kehidupan persekutuan kami, biarlah kami juga boleh belajar untuk saling mendukung dan menguatkan melalui kesediaan kami untuk menopang dan meneguhkan melalui apapun yang bisa kami lakukan dalam tindakan-tindakan nyata kami. Tuhan yang baik, kami juga terus memohon berkat dan anugerah Tuhan bagi keluarga kami masing-masing, supaya keluarga kami juga boleh semakin diteguhkan di dalam cinta kasih. Demikian juga bagi anak-anak kami yang sedang ataupun sudah menjalankan penilaian akhir tahun, biarlah Tuhan juga memberkati supaya melalui semuanya itu proses belajar mereka boleh benar-benar dievaluasi dan mereka juga boleh belajar melalui semuanya. Demikian juga bagi anak-anak kami yang bekerja dan mencari pekerjaan atau berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan, biarlah Tuhan berkati supaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu mereka dimampukan untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak kami di dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Berkati mereka supaya mereka juga boleh terus memiliki kesatuan hati, sehati sepikir, dan dimampukan untuk senantiasa hidup berdamai. Bukan hanya dengan sesama anggota keluarga, tetapi juga dengan keluarga-keluarga lain di sekitar mereka. Tuhan, kami juga memohon kasih dan anugerah Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, jamahlah mereka supaya mereka beroleh kesembuhan. Tapi lebih daripada itu yang kami mohonkan Tuhan, biarlah Engkau tetap dimuliakan bahkan di dalam keadaan lemah mereka. Demikian juga kami berdoa bagi tim medis, berkati mereka, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya di dalam upaya mereka untuk menciptakan dan memulihkan kesehatan sesama mereka, mereka boleh benar-benar dimampukan untuk melakukan dan mengupayakan yang terbaik, sehingga sesama mereka beroleh kehidupan dan juga kesehatan yang jauh lebih baik. Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah mereka semua di dalam naungan perlindungan Tuhan, dan biarlah mereka boleh senantiasa merasakan kekuatan Allah Tritunggal yang senantiasa menyertai mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, sehingga dalam setiap pergumulan mereka boleh tetap merasakan kasih setia-Mu dan juga damai sejahtera yang Engkau berikan.
Inilah doa kami Tuhan. Tak lupa kami juga membawa ungkapan syukur kami dalam bentuk persembahan kami. Biarlah persembahan ini Engkau terima, dan biarlah persembahan ini bermanfaat bagi setiap kegiatan dan juga bagi semua hal yang dapat didukung melalui dana, melalui pengumpulan persembahan ini. Dan kami percaya bahwa hormat kemuliaan nama Tuhan boleh semakin diwujud nyatakan melalui kehidupan persekutuan kami dan bergereja kami, melalui kesediaan kami untuk memberi bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamanya. Kemuliaan selamanya dalam surga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.